Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hamdan katsiran tayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi ihsanin ila yaumiddin. Para pamirsa kakung saputri wonten pundi mawon panjenengan jumeneng lan panjenengan sekalian para hadirat sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ingsan dan sa'amanika Allah subhanahu wa ta'ala manggihaken kita sekalian wonten ing kahanan sehat walafiat mboten kirang satunggal menapa. Mugi-mugi Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa maringi rahmat lan hidayahipun lan bimbing panjenengan sekalian anggenipun miderek lan sunnahipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dugi yaumil qiyamah. Saudara sekalian, melanjutkan bahasan kita, maka kita sampai pembahasan tentang bagaimana upaya kita sebagai seorang muslimah, ya khususnya ya secara umum kaum muslimin, ya secara khusus kaum muslimah dalam menghadapi penyakit-penyakit, ya penyakit hati sebagaimana yang kemarin yang dilakukan, yaitu sebagian para wanita yaitu melakukan ghibah atau namimah. Maka para pamirsa kakung saputri sekalian rahimani wa rahmakumullah, jamaah IKP Purwokerto ingkang dipun asuh kalian Mas Bayu sarencang, insyaallah taala kita lajengaken wekdal sonten samenika. Maka bagaimana sifat-sifat yang harus dimiliki agar yaitu wanita muslimah selamat dari penyakit-penyakit hati tersebut. Ya, apa yang harus dimiliki oleh para muslimah? Maka di antaranya yang pertama adalah para muslimah hendaknya memiliki sifat beriman dan beramal saleh. Ini sifat yang pertama. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebatakan dalam Quran surat An-Nahl ayat ke-97. Ya, Masya Allah. Allah Ta'ala dikatakan man amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibatan walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ya, Allah Subhanahu wa taala ngendikaken sing sapa wonge man amila salihan, sing sapa wonge nglampahi amal saleh. Amal saleh niku amal ingkang miderek utawa ingkang matuk kelawan napa ingkang dipun tuntunaken teng Rasulullah SAW. Min dzakari aw unsa, baik laki-laki maupun perempuan, lanang kelawan wadon, wa huwa mu'min, ya, sedangkan dheweke dalam kondisi keadaan kahanan beriman, ya, dalam kondisi beriman, mongko falanuhyiyannahu hayatan tayyibatan, maka Allah sesungguhnya akan diberikan kepadanya, kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Berarti panjenengan sinten kemawon, baik laki-laki maupun perempuan, para wanita khususipun wonten ing pengawasan sakmenika, ya, masyaallah, nalikane panjenengan ngepengini kehidupan yang baik, ya, kehidupan yang baik, panguripan sing apik, gesange teng alam dunya sing apik, ya, ayem tentrem,
guyub lan liyane bahkan duweni kesugihan misalipun, maka panjenengan kedah memiliki syarat ingkang Allah sebutaken man amila salihan. Dheweke kedah duweni amila salihan, dheweke ngamal soleh. Itu ngamal soleh, amal ingkang miderek utawi maduk nyocogi kelawan nopo ingkang dipun tuntunaken tang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan dipun midereki kelayan para sahabat lan umat sesampunipun. Adan ya, Masya Allah. Dan sesungguhnya ya, wala najiyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan setuhune sak temene ingsun bakalan bales, kami akan memberikan balasan kelawan kepada mereka sapa baik kanthi pahala kang lebih bagus, dengan pahala sing lebih apik saka apa kang dheweke lampahi dengan apa yang telah mereka kerjakan. Masya Allah niki nggih. Dadi nalikane panjenengan kepengin duweni penguripan sing apik sedulur nang alam dunya, ya misalnya menjadi keluarga yang sakinah dan seterusnya, syaratnya nang ayat menika yaitu beramal apa? Soleh. Beramal soleh. Beramal soleh. Berarti nalikane panjenengan gembrungsung atine kurang bagus penguripanipun wontening kehidupan panjenengan, wontening keluarga panjenengan, wontening keseharian panjenengan, maka panjenengan kedah tanglet, panjenengan harus bertanya, ya, apakah saya sudah menjalankan kehidupan sebagai wanita solehah atau belum? Napa kula sampun nglampahi penguripan ingkang ya sebagai wanita solehah atau tidak? Gitu ya. Jadi ini saudara sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama yaitu menjadi manusia-manusia yang beriman dan beramal soleh. 97, Masya Allah. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibatan wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Masya Allah ya, sering-sering dibaca ya, syukur dihafalaken ya, dihafalaken. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Masya Allah. Sing sapa wonge ini, sapa wonge barang siapa kang nglampahi amal soleh, ya, wong lanang kelawan wong wadon wonten ing kahanan beriman, mongko sak temene dheweke bakalan nyekolihi yang ngangsa oleh, maksudnya mendapatkan penguripan kan lebih apik sak temene lan sak temene ingsun bakalan maringi balasan kelawan dheweke kabeh kanthi pahala kang lebih bagus saka apa kang dheweke amalaken lampahi. Masyaallah niki nggih luar biasa ayat menika ya. Maka tanyakan ketika panjenengan memiliki hati yang kurang sehat, tanyakan kepada panjenengan ketika hati panjenengan kurang tenteram, tanyakan kepada diri kita sendiri apabila kita kurang, ya Allah, kurang khusyuk dalam ibadah atau kurang baik kehidupannya, ada kekurangan ini, kekurangan itu, ada kekurangan ini, kekurangan itu, tanyakan.
atau panjenengan merasa kehidupan Anda itu ya kurang baik misalnya, Masya Allah, ya, merasa kehidupan panjenengan, ya Allah aku tening susah, nanti 10 tahun kayak gitu susah, 20 tahun susah. Tanyakan kepada diri panjenengan, apa yang telah panjenengan lakukan itu, apakah amal soleh selama ini, ataukah ada sesuatu yang keliru dalam kehidupan kita? Ya, jadi demikian. Ya. Kemudian yang selanjutnya, saudara sekalian, yang tadi memiliki sifat yaitu beriman dan beramal soleh. Ya. Kemudian yang kedua, yaitu sifat yang hendaknya dimiliki oleh panjenengan agar panjenengan memiliki upaya untuk menahan diri dari kemaksiatan adalah senang di rumah dan tidak bersolek untuk orang lain. Ya. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna, lan tinggallah sira kabeh dan tinggallah kalian para wanita fi buyutikunna, di dalam rumah-rumah kamu, wa la tabarrajna, dan janganlah kalian berhias. Ya. Ya, masyaallah. Tabarrujal jahiliyatal ula. Dan janganlah kalian berhias sebagaimana berhiasnya orang-orang jahiliyah dahulu. Ya. Jadi demikian. Janganlah kamu berlaku seperti orang jahiliyah dahulu. Ya. Wa aqimnas shalah, dan tegakkanlah kalian salat. Wa atiyaz zakah, dan bayarlah zakat. Wa ati'na Allah wa rasulahu. Masyaallah, Allah Ta'ala mengatakannya dengan indah. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Masyaallah. Ya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa-dosa kamu ya ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Sampai demikian ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada kita para wanita khususnya nih, hendaklah kamu tetap di rumah kamu. Ya. Jadi panjenengan nalikane senangnya tak-takan misalnya. Ya kan, anak ya wong wadon senenge tak-takan, ngelayap. Ya gue yang kepenginnya becer. Kan anak ya gue dela-dela pengennya metu. Ya gue jadi wong wadon menika fitrahipun seneng banget remene wonten dalem. Banget senenge nang omah sedulur. Kata si koyo nini koyo nang omah bae. Lha wong nini kon ya gue. Oh ya, anak tembung ya gue ya. Padahal orang nini orang perawan nom. Wong wadon gue kudune belan utawa seneng nang omah ya gue. Dadi seneng nang omah. Iku nggih. Ana wong wadon sing senenge nang jaba omah. Kan anak peton. Ya jagongan nang buh karo batir. Ya akhirnya ceritane sing ora-ora. Aring batire niki mboten parang. Allah larang. Ya. Allah larang. Karena apa? Allah sendiri yang mengatakan wa qarna fi buyutikunna. Dan tinggallah kamu di dalam rumah-rumah kamu, dan janganlah kamu berhias seperti itu, bertingkah laku seperti orang jahiliyah dahulu. Jangan aja pisan-pisan saudara sekalian. Walaupun sebenarnya bingung wis nonton TV wis madang wis nyapu wis. Setan teka ngrisiki panjenengan supaya panjenengan lunga sekang omah. Ya, aku tambah priyo ora rebutan omah deh. Iya jan. Dasare pikirannya kaya mepet nek nang omah kepengine kemingkang gitu kan. Wong wadon senenge kemingkang sih kepriwe. Ya, ora uli sedulur.
Ya, ini yang kedua ya. Tadi apa ya sifat yang kedua? Nah, di Ramadan tidak bersolek untuk orang lain, nggak boleh bersolek untuk orang lain. Lunga, jungkatan, orang lunga, abut-abutan, piye? Nggak boleh, nggak boleh begitu ya. Lunga livenan, nang omah nanti pada pecah lambene. Kayak priwe, nggak boleh, ya, nggak boleh. Parman nang omah, ajar lunga nambah kayak parman, gitu ya. Komedo peduli, naik ablunga, naik nang omah komedo ada peduli. Boh, wong lanang tes ngon, seneng apa ora bodoh-bodoh ngedap teman sing ngurus iri kau begitu. Yung gua boleh, wadon kadar wis ningkah iki mentakar melik kalau tanggane kaya. Oh, bukan masalah melike. Ya, bukan masalah apa? Melike. Kemudian yang ketiga nih ya. Yang ketiga. Tadi kedua ya. Yang ketiga. Menundukkan pandangan dan menjaga dirinya. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna indama dhara minha. Allah ya. Allah katakan demikian. Ayat yang indah. Katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman, omongaken kelawan wong-wong sing beriman, kabarkan kepada mereka, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, mripate dikendalikan. Berarti pandangannya di sini tidak disebutkan dari apa. Bukan hanya pandangan itu melihat, kadang laki-laki dan perempuan beda loh Bu. Ngeruang lanang ya sing kadang-kadang mripate ora bisa terkendalikna weruh apa? Weruh wong wadon begitu. Ih, ayu banget yo. Tapi wong wadon kira-kira weruh apa? Weruh petetan. Kalung gelang ayo guys, petetan wong wadon. Ayo go ya. Kalung gelang apa maning lah sing jelas perlikan. Nah ikan pelikan masalah orang gelem bali. Senajan orang tuku orang gelem bali bedot nang pasar. Melasi, Mas, orang tuku kena nyentar mutuh ya gludak. Astagfirullah kaca cilik. Astagfirullah ya. Wis tuku gelang weru gelang maning malik apa ora wong wadon? Malik. Mulane ana sing nganti kemrompyong, sekang dhuwur tekan ngisor. Sekang ngisor kang dhuwur. Tangan tangannya gelangi, tangan gimana gelangi, sikil tangannya gelangi, sikil gelangi, ya, masa Allah nganti beyekane beda, gelangi, beyekane, kayak gue ya, kayak wong India, pada beyekane gelangi, astagfirullahaladzim, Tapi ini dilarang oleh Allah Taala. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dari apa? Contohnya dari dunia, syahwat dunia. Ya, melihat laki-laki yang ganteng, ya Allah, bocah keren gitu. Wah, jangan. Ya Allah, kandung gelang, masa mobil dan seterusnya, ya Allah. Kita umpak jenumai dewek ta bodol yo. Masih kayak jenapik banget yo pada derehab apa priwe gitu. Urung-urung ada duit lah, aku priwe carane ngono pak lah. Apa korupsi yang ngono sing tengok. Oh, apa nih? Oh, wadon begitu. Ini ya, tidak sedikit terjadinya pemicu daripada rumah tangga. Ya, kemaksiatan daripada suami atas dorongan daripada istrinya. Orang setitik sedulur. Wong lanang mungkin kuat mental kayak dene Adam ya dan Hawa. Dia kuat mental tidak memakan buah dia akan tetapi Hawa makan. Ini surat teneng orang apa begitu. Maka ini wanita maka panjenengan jangan sampai menjadi pemicu dan pemacu bagi maksiatnya suami kepada Allah Subhanahu wa taala. Mas, aku tayang kencot nang alam dunia, tapi aku ora tayang kencot mengko nang alam akhirat. Mas, aku tayang panas nang alam dunia ora sepirane tapi aku ora tayang panas mengko nang akhirat, Mas. Begitu prinsip. Ya.
Aku ora perlu duit sing akeh Mas. Aku perlu nih sing ibadah sing akeh karo sliramu Mas. Ora apa-apa nang darat nang banyu karo sliramu Mas. Aku ngintil karo kok Mas. Begitu. Bukan kosok wang sulipun. Ya kayak mau ya jenuma pada apik-apik Mas, jenuma dewek ta jen mau itu surung tok karo jentik wis gari rubuhe. Ya Allah, jangan. Ya. Ya. Ngene rubuh temenan dan RT-ne tandang kok. Ngono sih dadi jenengan ora neka-neka lah. Dadi wong wadon kok neka-neka. Dereng wong wadon liyane ngepas-pasna kaya gue. Nang artis nang TV ngepas-pasna. Ih kaya tak kayong nganggo klambi kaya kayong kewes yo. Nyong tak kaya tuh kok kena nang kota kayaknya kewes Mas begitu. Begitu jangan ngomong lanang gajine pas-pasan kira-kira priwe? Iya, aduh, kita colong apa yo anggarane, gitu bahaya. Mas ora apa-apa lah. Yang sing halal binasa angel siki haram yang angel dadine priwe sing ngono soliyeh lah nyonta ora butuh haram karo halal sing penting anak. Nggak boleh ada wanita yang seperti itu. Hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya. Tahan pandangan dan panjenengan jaga kemaluan panjenengan. Dengan menggunakan kerudung, menggunakan yaitu menggunakan apa? Jilbab, menggunakan rok, ya, yang besar dan seterusnya. Jadi seperti itu. Nggak boleh di antara panjenengan malah justru hilang kendali. Ya. Dari apa? Dari baju yang sesuai dengan syariat Islam ini nggak boleh kalau panjenengan melakukan demikian. Dan kemaluannya panjenengan mengenakan baju-baju yang bagus ya. Kemudian dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Nanti panjenengan orang ujang ngetonna perhiasannya panjenengan. Ya, kadang-kadang ana wong wadon wis nganggo kudung rapet banget tapi ngujak. Ya, rapet tok tapi kalungnya deler. Ada gandulannya nganti gede banget gitu ya. Kan ada bandulnya gede. Ini jangan. Ya, numpak kereta ya, tukang jambret senang banget ya. Sebis jambret langsung nganjelok. Panjenengan ora teh nganjelok ora. Mengowoh tok. Jen tegawa. Aduh Mas, tegawa kayak kalungnya nyong gede banget kayak ngono sih. Karepe sih rezekine tukang jambret. Salah ya sih tenggone anu gede kayak gue dan wong pada pating pecicil udah ndelengna kayak gue. Usah pamer, Bu. Urasa pamer. Oh saya neka-neka gitu ya. Wis duwe kalung wis dibenahi ya kena. Karena dedol nanti kane panjenengan butuh. Ya dibenahi nang gulu orang masalah aja teketonna. Wong lanang sing weruh dadi nek kewes keton ya Allah ayu teman. Wong lanang dewek yang melihat. Jangan sampai orang lain yang melihat. Kemudian yang keempat, yang keempat ini sudah dibahas kemarin. Yaitu menjaga lisan dari ghibah dan namimah. Ghibah itu menceritakan keburukan orang lain, namimah menceritakan orang lain, ya. Dan namimah itu mengadu domba. Dalam Quran ayat yang indah, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsira minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun. Iman jauhlah kalian kebanyakan purbasangka kecurigaan karena sebagian daripada persangkaan itu adalah dosa. Ya Masya Allah dalam surat Al-Hujurat ya kalau nggak salah ini ayat 12. Kemudian yang kelima ini karena udah dibahas yang keempat mah kemarin. Kemudian yang kelima menjaga pendengaran ya menjaga apa pendengarannya. Nyanyian dari ucapan kotor, dari
hal-hal yang tidak berguna. Ya. Menjaga pendengarannya dari nyanyian. Panjenengan kalau bisa isi dengan Quran, bukan nyanyian. Muslimah itu penuh penuh telinganya dengan mendengarkan bacaan Quran, mendengarkan kajian-kajian Islam. Begitu nggih? Iya. Gitu. Ya. Aku lho nek sinau ora ngrungokna musik lah, ora teng mlebu priwe ya. Coba ganti dengan Quran. Ya. Maka panjenengan terbuka pikirannya. Lebih masuk lagi. Jadi begitu ya. Dari nyanyian, ucapan kotor atau hal yang tidak berguna. Ini jangan. Ya. Enggak boleh diantara panjenengan melakukan demikian. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits. Dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna dalam Quran surat Luqman ayat ke-6 untuk menyesatkan manusia. Liyudilla an sabilillah bighairi ilm. Yang tidak berguna untuk menyesatkan para manusia dari jalan Allah. Masyaallah ya. Astagfirullah. Tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Wa yattakhidha huzuwan. Ulaika lahum adzabun muhin. Dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Terus mboten bareng sedulur. Nyanyian walaupun syairnya isinya bagus. Karena apa? Kadang menyesatkan kita. Kalau syairnya indah, aduh hati kita itu Masya Allah tersayat-sayat. Padahal nggak ada sebabnya. Hati kita nangis, mata kita Masya Allah ya, sampai nangis. Ya, subhanallah. Karena mendengarkan nyanyian ini. Padahal kadang membangkitkan syahwat, kadang membangkitkan ingatan. Kadang membangkitkan masa lalu kita yang buruk, kemudian kita terkenang, kemudian merasa bahwasanya ini kenangan manis, padahal ini kenangan yang haram. Ketika kemudian misalnya seseorang melakukan zina, ya, kemudian dia mendengarkan musik, maka terbangunlah ingatannya kemudian demikian. Aduh, seolah ini kenangan manis. Padahal ini nggak boleh bagi kita untuk mengingat-ingatnya. Kita pendam sedalam-dalamnya, yaitu masa lalu yang kita pernah lakukan dari sesuatu yang haram. Demikian, ya. Jadi nggak boleh mendengarkan nyanyian atau kata-kata kotor. Mendengarkan orang lagi ngomongaken badire misalnya, malah ngujan nubyung. Kok cerita apa sih? Oh, nggak boleh. Yuk, kok kait mau yang buket banget cerita apa sih Jane? Oh si kain cerita si kamu, yang beritahu kok kayak gini. Oh, nggak boleh, nggak boleh ikut-ikutan begitu. Mboten pareng sedulur, ya. Malah melu berpendapat mending, ya kan? Ini nggak boleh. Melu berpendapat, juru-jare bener ya gue ya. Ini nggak boleh. Ini hibah. Sudah berapa ya? Udah 5 apa 6? Udah 5 nggih. Ana sing ngantuk apa ora? Ya, mboten enten. Iya. Tolong digugahna ya, mumpung pengajiane sing teka semending kan tadi kayong paham banget ya gue. Ya, antos sudah gede dan ya pada katisen nang oman dan kayak gue. Padahal kunanyong lagi cilik nek ngaji udan gede ke met godong biasanya ya, met godong tetap mangkat ya, ke met godong ya. Anak 90 sih ya, sih kan anak milenial dan tapi panjenengan anak 90 apa milenial sih sedulur? Milenial ya. Oh pantesan yang ngedak orang ngerti ya godong apa mending godong tales karo lompong bulas orang. Iya, tapi ini prasangka saya mungkin panjenengan anak milenial semua ya. Milenial kelungse, ya guys. Allah Akbar ya. Kemudian yang keenam,
Yang keenam, menghormati suami dan menunaikan haknya. Ini bagi yang punya suami, tapi yang belum punya suami berarti belajar menghormati suami dan belajar menunaikan haknya. Kan gitu? Ya belajar berarti. Habis pinter monggo mendapatkan suami yang saleh temenanan, langsung kicarane dengan yang tahu ngaji begitu. Manfaatnya apa sih nyung urung tuwe? Bukan masalah urung tuwe. Nalikan wis tuwe nanti panjenengan kemenak. Ibaratnya sedia payung sebelum hujan, sedia ilmu sebelum menikah. Karena tidak sedikit orang yang nggak punya ilmu langsung grubruk nikah. Apa maning depak sana ngertene kon nikah. Wow, ini nggak boleh. Ada depak sana ngertene kon nikah ora. Tanggung jawab ora? Nggih Pak tanggung jawab. Kula tanggung jawab. Nggih kula tanggung jawab. Nggih kula. Niki insyaallah kaya. Jadi giliran ora dicekel bedal lunga ya. Iki ora bener maning ya. Pengennya kepenake tok. Enggak boleh. Ya, tapi panjenengan ya yang gadis-gadis saya doakan mendapatkan suami yang saleh. Ya. Atau yang sendirian ya, yang bukan gadis meskipun juga demikian. Saya doakan mendapatkan suami yang saleh. Dan yang sudah punya suami, saya doakan suaminya berubah menjadi saleh. Yang keenam, menghormati suami dan menunaikan haknya. Sebagaimana Rasulullah SAW katakan, idza salatil mar'atu amsaha. Jika wanita mengerjakan salat 5 waktunya, salatil mar'atu amsaha wa shamat syahraha. Berpuasa di bulan Ramadan dan memelihara wa hasunat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min abwabil jannati syi'ti. Ya. Salat 5 waktunya, berpuasa di bulan Ramadan, memelihara kemaluannya dan taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya qila laha, katakan kepadanya pada hari kiamat, masuklah ke dalam surga dari pintu manapun yang kamu pilih. Hadis riwayat Ahmad nomor hadis 1664. Hormati suami, tunaikan haknya. Begitu ya. Hormati suami. Ya. Padahal ada paribasan, ya. Hormati gurumu, sayangi teman. Ini lebih daripada itu. Ya, hormati gurumu, sayangi teman. Itulah tandanya murid yang murid budiman. Begitu juga panjenengan, hormati suamimu, sayangi anak-anak. Itu tandanya istri yang budiwati. Itu kan bisa. Budiman kan budiwati kan? Masalah gitu. Hormati suamimu. Mas, badengan ge serandal sing napa sih, Mas? Ya. Takumbah nadisit nggak ngesuk sih nggak siap-siap. Masya Allah, berbaktinya istri Masya Allah kelihatan terhormatnya panjenengan dari penghormatan panjenengan kepada suami. Ya, penghormatan panjenengan kepada suami sebesar itu pula dengan besarnya kehormatan panjenengan, sebesar kehormatan panjenengan ketika menghormati suami. Mas, masalah adalah apa sih Mas ngesuknya kayak kotor kumbahna ya. Masya Allah ini kelihatan menghormati. Mas nggak kelambi apa sih Mas ngesuk? Nek kurang teng basah kayak gue apa Mas? Katoknya is bodol kayak ngapa ya tek tembelna begitu. Lambu harap bodol yang ono, bolong yang ono, kelambi sing ijo yang ono, sing putih yang ono, sandal cedot ya bodoa. Gitu. Ini lagi jengkel biasanya waktu ini jengkel. Selenan yang ono. Ya, enggak boleh. Enggak boleh begitu nggih? Menghormati suami dan menunaikan haknya. Hanya dengan hormati suami. Mas, nembe kon rondurusi Mas. Gawekna wedang purun. Ya, atau enggak wis cemawis nang kono ki Mas, kopi karo teh panjenengan milih sing ndi ngono bodo-bodo lah Mas. Begitu bisa aja kan? Mangger siliramu pengen sing teh ya nyong sing kopi. Nah, siliramu kopine nyong teh.
Masa Allah, anggar teh karo kopi dibarengaken mbok anyang-anyangan Mas begitu. Oh, emane pol. Wong lanang kok iki jenengi bae. Jen megalungai parate banget senenge karo panjenengan. Tapi ana wong lanang sing gunane lunga lah mancing dolan. Mungkin penyebabnya karena istrinya. Ini tidak sedikit daripada para istri yang curhat kepada kami melalui WhatsApp, misal dikirimkan begini, suami saya nggak pernah di rumah Pak Ustaz, senengnya mancing, belas orang merhati kena inyong dan seterusnya. Pertanyaan, bagaimana pelayanan kita kepada suami dulu? Mungkin suaminya nggak betah di rumah karena weruh panjenengan nyebeli misalnya gitu kan ada sekang kelambine be misalnya raine be wis rewat-rewut ya ora tahu dandan adus ya arang-arang misalnya niki nggih nek ora ya enggane ora adusnya pelet ya kena begitu pelet ya kan pelet itu apa sih bahasa Indonesianya cuci muka ayo gitu ya nggak apa-apa kan atau lisannya panjenengan hormatnya panjenengan pada suami ya sering ngalem Mas Mas tak kayong gagah yo siki yo Mas, Masya Allah. Padahal wis mandan kempong perot maning. Misalnya seneng gitu ya, suami digitukan ya. Kemudian yang ketujuh, ini menjelang akhir daripada pertemuan pada kesempatan sore hari ini, yaitu sifat yang panjenengan hendak miliki adalah sifat hemat, tidak boros dalam makanan, minuman, pakaian, rumah dan lain-lain. Sifat hemat atau tidak boros dalam makanan, minuman, pakaian, rumah dan lain-lain. Ya. Ini sebagaimana la tabdir, Allah Ta'ala mengatakan demikian. Janganlah kalian berbuat boros. Innal mubadzirina kanu ihwanas sayatin. Janganlah kalian bersikap boros. Sesungguhnya perbuatan boros ini innal mubadzirina kanu ihwanas sayatin. Sesungguhnya yaitu berbuat boros itu adalah bagian daripada teman-temannya setan. Wala tubadzir tabdiran. Ya, demikian yang Allah katakan. Janganlah kalian menghambur-hamburkan harta dengan boros. Sesungguhnya perbuatan boros itu adalah bagian dari perbuatan syaitan, ya, karena dia jadi temannya setan, ikhwanas syayatin, maka nggak boleh. Tuku klambi nek bisa ya sewajare. Serandal, lah pirang-pirang serandal nganti sing denggo mung siji, loro, maaf ya siji, loro siji dengklek berarti. Loro, wah nganti sekandang di sini serandale wong wadon dong. Sing lanang pada serandale, ya Allah nganti selen itu wong lanang ya Allah melasibat ya. Sing jingle anak, sing depepes anak, apa maning anak, sepatu ijo anak, ireng anak, coklat anak, semiri kabeh. Ya Allah. Tas ya kayak gue, cangkleng anak, ya, gendong anak, singaya kantong terigu anak, oh wis apa ya modelnya, pepek banget. Ini jangan, ya, karena harta itu ada 3, yang dimakan lalu habis, yang dipakai lalu usang, kemudian yang disedekahkan di jalan Allah. Ya kata Rasulullah demikian. Maka mana yang abadi adalah yang disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan abadi. Adapun yang dimakan lalu habis. Yang dipakai lalu usang. Demikian. Ya. Maka ini mudah-mudahan panjenengan juga demikian. Makannya juga seperlunya. Rasulullah SAW makan kurma dengan air bening. Kadang makan minum susu unta, kadang minum susu kambing, gitu ya. Jadi nggak enteng-neng, ya begitu. Semeja isinya pirang-pirang, sambal anak, pete anak, jengkol anak, notimun anak, jangan kacang anak, jangan kangkung anak, jangan godong budin anak, kokoh anak, lah bina segap anak, apa anak, popok banget sing depangan semending, lewiannya debuang esuk-esuk, ngumpan kucing doyan.
Ini jangan. Ya, umpan kucing jangan kamu tuh ya. Umpan aja. Tuh ya. Ini jangan berbuat boros dalam makanan, jangan berbuat boros dalam minuman. Ya. Jangan berbuat boros dalam pakaian. Kalau memang mau panjenengan beli lagi, maka yang pakaian yang sudah ada panjenengan sedekahkan. Ya, biasakan semikian. Rumah juga demikian. Sampai anak rumah gede banget, anak sing ora kambah, anak sing ora kesapu, anak sing ora kejagongan, anak sing ora ketilik, ora kedeleng. Begitu ya. Anak sing ora pernah dambah nang dhuwur dayak misalnya panjenengan disepuh. Enggak, jangan. Kalau bisa ya cukup aja sebagaimana Rasulullah. Apakah Rasulullah nggak mampu membuat kamar yang besar? Apakah Rasulullah SAW nggak mampu membuat yaitu tembok yang tinggi? Bukan, karena beliau sangat sederhana dalam makanan, dalam minuman, dalam pakaian, dalam rumah. Beliau sangat sederhana, saudara sekalian, dan juga para sahabiyah yang lainnya. Kiranya demikian. Kalau ada yang bertanya, dipersilahkan. Semoga akan nanti yang bertanya dikasih hadiah. Ada buku nih, Ria Karat dalam hati ya. Masya Allah, bagus banget. Nuwun, saya kembalikan ke panjenengan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kalau ada yang bertanya dipersilahkan, masih ada waktu beberapa menit. Nggih, semoga akan. Kalau ada ya. Bagaimana kalau kita ke mall ada musik, ke rumah temen ada musik, mobil numpang temen ada musik, ya kan? Kadang kan kehajatan dilala ada musik, ada plus musik plus biduane mendingan. Biduane mending metonggo lagi jagong, ternyata lagi ngibing. Allah Akbar, mending biduane lagi jagong metonggo apa jen lagi ngibing, mending kelambine pepek. Ya, kan ada yang begitu kan maksudnya pertanyaannya kan? Bagaimana sikap kita? Yang pertama, kalau memang bisa dihindarkan, hindarkan. Contoh, membeli makanan kalau memang di suatu tempat itu ada musiknya, maka panjenengan kalau bisa toko sebelahnya yang nggak ada musiknya. Ini yang pertama, sikap kita menjauh daripada, karena hati itu lemah, sedangkan subhat itu menyambar-nyambar. Bisa jadi panjenengan dilala masuk ke dalam tempat tersebut, ternyata ketemu lagu kenangan, woi mewek panjenengan, aduh, ya udah, seger banget kayak panjenengan akhirnya menikmati. Jangan, gitu ya, astagfirullah. Nostalgia kita tahun 2025, yang lagi kayak gini, lagu dia pas banget suasana hati nenyong. Jangan, ya. Ini kadang seperti itu. Kalau memang bisa hindarkan yang pertama. Yang kedua, ya, biasakan kalau kondangan itu, kalau memang tempatnya seperti itu, di tempat-tempat yang atau di waktu-waktu yang memang apa? Memang salonnya itu tidak dinyalakan. Contoh bar maghrib. Contoh pas banget menjelang duhur jam 12 kurang seperempat mau kondangan sedela. Itu ya, bisa. Kadang habis duhur juga kadang tidak sedikit yang memang dimatikan ya. Itunya. Ini demikian. Ya. Jadi seperti itu. Apa upaya kita? Upaya kita sebagaimana Anas ibni Malik ketika bersama dengan Nafi. Ketika bersama dengan Nafi, Nafi itu pembantunya. Dia itu kemudian melewati suatu tempat yang dia mendengar seruling. Ya Nafi, Nafi, apakah engkau masih mendengar seruling? Seruling, nembeke seruling ya, flute. Ya, flute. Ya. Nembeke seruling. Ya. Ini kemudian Nafi mengatakan, "Mas," gitu ya. "Oh, saya sudah mendengar sampai demikian."
Baru kemudian setelah nggak mendengar suara flute, suara seruling tersebut, baru kemudian dibukalah tangan daripada Anas ibni Malik, Anas ibnu Malik kalau nggak salah ya, atau Abdullah ibnu Umar riwayatnya. Walhalam bisab. Ya, demikian. Yaitu baru dibuka sumpelan telinganya. Berarti apa yang panjenengan lakukan? Maka kalau bisa panjenengan dimasukkan ke jari untuk tidak mendengarkan daripada suara-suara ini. Jadi ini yang poin yang ketiga ya. Yang terakhir yang keempat ya. Yang keempat nih, kalau kasusnya di mobil, kalau bisa nasihatkan kepada pemilik mobil untuk yaitu dengan lemah lembut, tapi ya dengan lemah lembut sebagaimana Musa ketika datang kepada Fir'aun, datanglah kepada Fir'aun biqaulan layyin, dengan lemah lembut. Sesungguhnya Fir'aun itu innahu tagha, sesungguhnya dia telah sesat. Maka apa yang panjenengan lakukan? Dinasihatkan kepada temannya dengan lemah lembut, atau panjenengan biasakan bawa flash disk isinya kajian. Jadi aku tuh flash disk apik banget ya, pengajian apik, konyong pengen krungu apa yo. Atau panjenengan sebelum berangkat itu mempersyaratkan. Bisa aja ya. Mempersyaratkan. Kayak saya biasa misalnya diantar siapa gitu, anak nyanyi-nyanyi apa sing nang kuene mobile kok. Anggar ora ta nyontak gelem melu, tapi anggar anak teh yang ngesuk maning. Begitu bisa aja gitu dengan lemah lembut. Gitu ngimbang ya? Insyaallah. Ya, kalau mendengar dan menikmati. Mendengar dan apa? Menikmati. Ini demikian. Ya. Jadi mendengar dan menikmati. Tapi kalau panjenengan diperkosa, maksudnya dipaksa ya untuk mendengar kan? Ya, dan tidak menikmati, dan panjenengan kalau bisa sebentar kemudian pergi, maka panjenengan tidak terkena dosanya. Walhalam bisab. Tapi panjenengan diperkosa menikmati, nggak boleh. Maksudnya dipaksa untuk mendengarkan kemudian menikmati, maka ini yang dosa. Tapi kalau nggak menikmati, nggak jadi masalah ya, insya Allah demikian. Karena seseorang yang diangkat penanya itu dari beberapa keadaan, dipaksa, contohnya kemudian tidur sampai bangunnya, pingsan sampai bangunnya, atau belum punya ilmu sampai dia punya ilmu, tidak tahu menjadi tahu, demikian ya. Ini contoh demikian. Nah ini contohnya misalnya ada lagu panjenengan melu manduk-manduk gitu ya, goyang-goyang kepala gitu kan, ini menikmati kan contohnya. Tapi luapan itu kan macam-macam kan. Ada sing uget-uget sikile begitu, uget-uget jendike begitu, japlin misalnya, bisa aja kan. Gini apa mboten? Cara menikmati anggar bocah nom biasanya kan malah justru nganti joget-joget nang ngarep panggung misalnya ini ya. Tapi tentunya panjenengan nganggo jilbab yen ora patut nalikane joget-joget nang ngarep panggung. Kuwi ora patut banget, Mbok. Kerudungan gitu. Teneng bingung-bingung nganti tripping wae. Enggak boleh. Gitu ya. Masya Allah. Penanya nanti dapat hadiah buku bagus ini Mas Bayu, nanti disampaikan. Namanya siapa tadi ya? Oh iya, nanti dikasih sama Mas Bayu. Ada lagi yang bertanya? Angge? Senang di rumah dan tidak bersolek untuk orang lain. Apabila kita jalan dengan suami dan suami kayaknya lebih senang kalau kita tuh berdandan gitu, gimana? Oh gitu ya. Senang kita berdandan. Mungkin karena apa? Ya faktornya karena suami bisa jadi senang panjenengan bersih ya. Begitu juga panjenengan suami mungkin lihat panjenengan di rumah itu bagus, di luar itu cantik gitu kan. Mungkin seperti itu. Tapi pertanyaan, tanyakan kepada suami, apakah dia itu sukanya panjenengan cantiknya ketika di luar apa di dalam? Ini yang harus panjenengan tanyakan dulu. Ya, Mas, jenengan sih kepengennya nyong parman nek lagi arep lunga apa nang omah? Gitu. Ini tanyakan. Kalau suami panjenengan yang senenge parmane panjenengan dandannya panjenengan pas di rumah, berarti ada kekeliruan sedikit yang harus dinasehatkan. Tapi nyong tak krungu-krungu lho Mas,
Jerene wong wadon kuwi nyong dandane nggo rika tok yo. Kira-kira priwe anggar nyong dandan karo wong liya rika cemburu apa ora? Yo ora. Wah, berarti ada masalah. Yo ora. Itu malah apik deh kayak gue malah kena ada pamer naring batire nyong lamun bojone nyong ayu banget kok. Oh, enggak boleh. Berarti ada kekeliruan. Ini harus tanyakan dulu. Berarti tidak boleh, maksudnya sebaiknya walaupun kita pergi sama suami, tidak berdandan ya. Iya, ahsannya tidak berdandan. Kalaupun dandan hanya sekedar sekedarnya, tidak berlebihan. Dalam artian apa? Kan ada yang sampai bersolek nih. Jilbab wajib dipakai nggak? Wajib dipakai. Disetrika nggak? Disetrika, biar nggak lecek dan seterusnya. Sebatas itu, tidak kemudian berlebihan sampai kemudian seperti yang kita lakukan untuk suami kita. Seperti itu, nggih? Ya, mudah-mudahan panjenengan dan juga para keluarga yang lain, para wanita, mudah-mudahan diberikan kesempatan untuk bersolek untuk suaminya semuanya, ya. Ya, ini kadang-kadang bikin geger. Ya, ngono sih. Wong lanang gue kadang-kadang gampang tertarik, Bu. Ngeri loh. Ya, meskipun ini hadiahnya. Nah, jadi meskipun panjenengan misalnya sudah sepuh, tapi nalikannya panjenengan lambene lewe-lewe, mripate itepen deplik kering dhuwur, celakane lah kayak bulan, kadang kayak paltugel misalnya. Ini bisa menjadikan suami atau laki-laki lain itu jatuh cinta kepada panjenengan. Ya. Jatuh cinta. Wong lanang kuwi gampang jatuh cinta. Suruh jare sih ketone tuh gede kayak gampang jatuh cinta sedulur. Jadi hati-hati ya. Masya Allah. Hati-hati. Ya. Terakhir ada yang mau ditanyakan lagi? Ini ada satu hadiah lagi kalau ada yang mau ditanyakan. Oh iya, monggo. Banyak lagu-lagu yang berisikan selawat, nasyid ya. Iya, wala alam besok. Ya. Iya. Yang jadi masalah gini. Ya, yang jadi masalah pertanyaannya, nasyid itu nasyada kan, bersuara keras dahulu itu. Ya, ketika zamannya Rasulullah SAW itu hanya semacam bersyair aja, demikian. Tidak diiringi dengan nada. Adapun yang melakukan nada-nada itu hanya mereka dari kaum jahiliyah. Diiringilah dengan nada. Maka bagaimana kalau hanya nasyid saja tanpa diiringi musik? Ya, ini nasyid saja tanpa diiringi musik, maka ini tergantung daripada isi syairnya. Ya, tergantung daripada isi syairnya, ya. Kalau syairnya syair meskipun bahasa Arab isinya percintaan tetap haram, nggak boleh, ya, nggak boleh. Tapi kalau isinya itu nasihat, ini boleh. Akan tetapi kalau ditambahin musik, musiknya yang nggak boleh. Karena apa? Karena musiknya ini melalaikan. Kata Imam Syafi'i, ini bagian daripada kemunafikan. Ini nggak boleh ya. Kecuali duf saja yang boleh. Duf itu rebana saja. Itu pun ditabuh ketika pengantenan. Bukan diiringi dengan musik yang misalnya ada akordnya, ada do re mi fa solnya, ada D minor, A minor, kemudian ada lagi misalnya ritmenya, ada bassnya dan seterusnya. Karena ini yang menjadikan lalai itu nada-nadanya ini. Kadang kita tersentuh dengan nadanya, tapi tidak tersentuh dengan Quran. Karena dia akan melalaikan diri dari Quran. Walhalam bisawab. Dan ulama ya sudah mengingatkan akan hal ini tentang bahaya daripada musik-musik ini ya. Walhalam. Meskipun dia adalah isinya sholawat. Karena sholawat itu dari Nabi. Adapun sholawatan belum tentu dari Nabi. Ya. Kalau sholawat itu dari Rasul yang ngajarin. Tapi sholawatan belum tentu. Bahkan kadang ini menjadi iringan di tempat-tempat tertentu yang mengandung kesyirikan. Ini bahaya sekali. Ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Berontak-tuntak misalnya. Ini kan dilakukan di apa namanya?
diebek misalnya ini eling-eling sapa eling Bali ya maning, kemudian itu ya diiringi dengan saron. Ini talbis namanya, yaitu dicampurkan antara ajaran Islam dengan yaitu ajaran yang bukan berasal dari Islam. Yang kami tahu ini nggak boleh. Jadi gitu nggih? Ya, tapi disampaikan dengan lembut kepada manusia karena tidak ada, kadang ada yang nggak siap, ya, ada yang nggak siap. Musiknya melalui mulut. Kalau perkusi masih boleh ya, perkusi ya, perkusi dalam artian dia tidak dihubungkan dengan yaitu tadi kan bisa aja mulut bergabung menjadi satu kemudian menjadi nada minor kan bisa, nada mayor bisa kan, menjadi serta merta menjadi kunci G atau kunci D misalnya. Ini yang nggak boleh karena ini sama aja menjadi apa? Menjadi alat musik ya. Jari misalnya gitu bisa aja kan, bambu misalnya bisa aja. Ini makanya kalau bisa hindarkan. Karena apa? Hiburan kaum muslimin itu adalah Quran. Hiburan kaum muslimin adzan dan salat. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah mengatakan, ya Bilal, ya istirahatkan kami. Masya Allah disuruh ya istirahatkan kami. Dengan apa? Dengan salat. Maksudnya Bilal disuruh adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah, wah, Masya Allah, ini suara yang indah, terindah, Masya Allah ya. Suara indah, ayat Quran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ini suara indah, ya, terindah. Ya, jadi suara Quran. Bahkan ya, apa gunanya sih? Ya, apa gunanya kita mendengarkan yang seperti itu? Lebih berguna Quran. Saya kira demikian, nggih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini memberi manfaat untuk kita semuanya dan panjenengan sekalian. Ya sudah jam 5 lewat, tapi insyaallah taala tidak mengurangi semangat panjenengan walaupun hujan gede tadi. Insyaallah dikabarkan untuk di Rabu berikutnya insyaallah kita lebih semangat lagi dalam menghadiri kajian-kajian karena hati itu lemah, maka diisi dengan ilmu agar kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nun sewu para pamirsa kakungso putri sekalian, mohon diri dari panjenengan sekalian, mugi-mugi ndadosaken sawijining manfaat dumateng kita sekalian lan mugi-mugi kita saged kepanggih malih teng wekdal sanes. Sekian aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum